Jadi mohon untuk para pecinta Habib Rizik jangan menghujat orang yang berbeda pendapat dengan Habib Rizik. Karena sama dengan menghujat beliau, Ustaz. Ya kan? Ketika ulama yang berseberangan dengan Habib Rizik itu dihujat, otomatis pecinta-pecintanya pasti balik menghujat Habib Rizik, bukan menghujat kita. Begitu juga sebaliknya. Orang yang tidak sependapat dengan Habib Rizik jangan menghujat Habib Rizik, karena para pecintanya pasti balik menghujat kepada ulama yang Anda ikuti. Minta kepada pihak yang seharusnya menjelaskan, tolong dijelaskan biar umat ini tak gaduh lah. Idza aradta an taf'ala syai'an fatadabbar 'aqibatahu. Apabila kita ingin melakukan sesuatu maka tinjaulah dulu akibatnya. Fa in kana khairan famdih. Apabila bagus, baik efek akibatnya maka lanjutkan. Apabila wa in kana syarran fantahi, apabila buruk ya ditahan dulu, Ustaz. Azan di masjid tengah malam. Tempatnya betul masjid. Yang dilafazkan azan, zikir, ya kan? Cuman waktunya tak tepat, akhirnya buat gaduh. Di seluruh Indonesia pada umumnya tidak ada gejolak agama, kecuali misalnya di satu daerah ada perang agama antara Islam dengan Kristen. Nah, rasa-rasanya agak bermanfaat lah video semacam ini. Ya, walaupun di masjid untuk menunjukkan bahwa di Jakarta itu rukun loh, Kristen dan Islam. Tapi kan sekarang ini aman-aman aja, Ustaz. Justru malah tujuannya mengajarkan toleransi malah menjadi perpecahan di antara internal umat Islam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada video ini kita ditemani oleh Ustadz Muhammad Ridwan RC. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Beliau ini adalah sahabat saya, pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Azkiyah. Dan pada kesempatan ini kita masih akan membahas yang masih menjadi polemik di umat Islam saja, karena sekarang ini gelombang protes dari berbagai kalangan ini muncul. Ya, walaupun beberapa hari yang lalu itu sudah ada klarifikasi dari Pemprov, ya, dari Pemprov DKI Jakarta, dan pada intinya baik wakil gubernur maupun gubernur itu tidak tahu menahu akan hal itu. Ya, walaupun secara fikih kita sudah jelaskan, Ustaz, ada yang membolehkan secara mutlak yaitu Imam Hanafi. Kemudian ada yang mengharamkan malah secara mutlak yaitu Imam Malik. Tapi banyak di komentar-komentar video kita yang sebelumnya bagaimana menurut tinjauan atau dari aspek yang lain tentang hal ini, Ustaz, kira-kira. Gimana menurut antum nih? Kita ngobrol santai aja lah. Gini, bismillah lah. Memang perlu yang paling pertama dibahas itu tentang hukumnya. Penting sekali. Karena orang Islam apapun permasalahannya pasti ada hukumnya. Karena memang Islam itu syamil, syumuliyah. Karena dia memiliki keunikan Islam itu apapun permasalahannya, apapun kejadiannya pasti ada hukumnya di situ. Nah, karena sudah dibahas, ada yang mengatakan haram mutlak, ada yang membolehkan mutlak. Baiklah. Ada yang takyid ya, yang membatasi, yaitu mazhab yang kita ikuti ya sebenarnya. Syafi'i. Nah, sangat penting membahas tentang halal haram boleh tidaknya. Ini penting buat kita umat Islam, karena kalau orang non Muslim atau orang Kristen ya mereka tak tahu, mereka tak peduli, karena memang bukan mereka yang dituju hukum itu. Mereka tak kena khitab ya. Tak kena khitab, tapi itu dalam satu mazhab ya, usul fikihnya. Ada juga sebagian ulama mengatakan semua yang akil balik kena khitab, mau muslim mau tidak. Tuh. Kita tidak bahas masalah itu. Nah, cuman ada juga yang perlu diperhatikan dari tinjauan aspek sosialnya. Karena tidak semua yang boleh itu bisa jadi aspek sosialnya bagus. Ya kan? Banyak pertimbangan berarti ya. Pertimbangan. Contoh ya kan, seperti yang disampaikan Gus Baha, saya termasuk Muhibin ya. Murid online-nya lah. Betul. Mudahan ada kesempatan saya bisa bertemu beliau, minta ridho ilmu yang saya dapatkan dari beliau dari online-nya. Amin ya rabbal alamin. Tapi mudah-mudahan juga bisa kita undang ke pondok kita ini. Amin. Mudah-mudahan ya. Ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Nah, beliau mengatakan
dalam ibadah saja Islam memperhatikan Aspek aspek sosial. sosial. Ya, betul. Contoh sholat berjamaah. Kalau sholat itu kan semakin lama semakin baik, Betul. ya kan, semakin banyak zikirnya, semakin banyak Bacaannya, baik. Tumaninahnya. Cuman kalau dalam masalah jamaah, Allah berikan menyuruh justru yang ringan saja, yang pendek saja, yang sedang saja, karena memperhatikan aspek sosialnya, jangan sampai ada yang diberatkan. Iya, iya, iya. Kadang ada orang tua yang sakit-sakitan, ada yang baru taubat sholat gitu kan. Kok betul sholat ini kan gitu. Nah, jadi dalam ibadah saja, sholat pokok ibadah kita ini tetap ada pertimbangan sosialnya. Betul, betul, betul. Apalagi masalah yang kayak gini, gitu kan. Betul, betul. Nah, jangan sampai membuat gaduh, membuat percikan api, perpecahan ya. Perpecahan atau membuat buruk sangka lah. Ya. Dan sebenarnya gini Ustaz, Pemprov DKI sudah bilang ya, bahwa mereka tidak tahu menahu nih. Dan sebenarnya yang harus mengklarifikasi untuk saat ini, kalau kita lihat gelombang kritik dan juga keberatan masyarakat tentang hal ini, sebenarnya yang harus mengklarifikasi ini pihak pengurus masjid Ustaz ya. Karena dia yang tahu menahu di situ kan, kegiatan di sana memang dia yang tahu. Jadi mau tak mau memang harus ada penjelasan lah, biar tidak menimbulkan fitnah atau menimbulkan buruk sangka di antara umat muslim kepada pengurus masjid. Itu kan harus dijelaskan apa tujuan sebenarnya, ya kan. Dalam mazhab Syafi'i kan ada hajat, ada izin. Nah, kalau izin pasti sudah ada, karena itu dibolehkan masuk kan. Nah, yang kita tanya nih hajatnya apa gitu kan. Karena kalau tidak ada keperluan, tentu bertanya-tanya. Contoh lah, orang azan di masjid tengah malam, tempatnya betul masjid. Yang dilafazkan azan, zikir, ya kan. Cuman waktunya tak tepat, akhirnya buat gaduh, ya buat kaget orang. Akhirnya ini kan tentu Islam itu menghindari semua itu, menghindari semua itu. Nah, jadi ini kan timbul tanya-tanya, momennya apa, hajatnya apa, kenapa tidak di luar saja, ya kan? Kenapa tidak di tempat lain saja, atau kenapa harus Asmaul Husna? Kan seolah-olah gimana ya, satu sisi ini rasanya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Asmaul Husna ini keyakinan orang Islam diucapkan oleh orang yang tidak meyakininya. Jadi tujuannya apa gitu kan? Kalau menurut hemat kami Ustaz, ya tujuannya ini mungkin karena momennya Lebaran. Kalau momennya Lebaran tadi, kalau lagu yang Lebaran itu yang tidak viral itu memang tepat. Ya karena memang di luar masjid juga itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi mungkin ini menunjukkan toleransi Ustaz. Gitu ya. Jadi masih banyak orang yang menganggap bahwa masih ada umat Islam yang tidak toleran. Padahal ya mohon maaf lah, di Indonesia ini pada umumnya, kecuali di Papua Ustaz yang sedang agak istilahnya bergejolak ya. Di seluruh Indonesia pada umumnya tidak ada gejolak agama. Kecuali misalnya di satu daerah ada perang agama antara Islam dengan Kristen. Nah, rasa-rasanya agak bermanfaat lah video semacam ini. Ya walaupun di masjid untuk menunjukkan bahwa di Jakarta itu rukun loh, Kristen dan Islam. Tapi kan sekarang ini aman-aman aja Ustaz. Justru malah tujuannya mengajarkan toleransi malah menjadi perpecahan di antara internal umat Islam sendiri. Ini yang bahayanya. Jadi sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara hukum sudah kita jelaskan kemarin, dan konten yang menjelaskan hukum masuknya seseorang non muslim ke dalam gereja itu bertujuan supaya tidak ada orang yang saling salah menyalahkan. Itu ya, artinya yang membolehkan silahkan, kemudian yang mengharamkan juga silahkan. Cuma kita tinjau dari aspek yang lain Ustaz. Aspek maslahat mudorotnya gitu kan. Apa lebih banyak maslahatnya atau lebih banyak mudorotnya. Sedangkan yang kita tahu Imam As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir itu beliau menuliskan hadis walaupun mursal. Sedangkan hadis mursal ini selisih pendapat para ulama ya. Ada mursal sahabi ini bahkan Imam Syafi'i menerima sebagai hujah dengan catatan bahwa mursal sahabi mursal tabi'in ya, mursal tabi'in ini senior ya, bukan junior. Nah, dalam hadis itu disebutkan, idza aradta an taf'ala syai'an fatadabbar akibatahu. Apabila kita ingin melakukan sesuatu maka tinjaulah dulu akibatnya gitu. Fa in kana khairan famdih. Apabila bagus, baik efek akibatnya maka lanjutkan. Apabila wa in kana syarran fantahi, apabila buruk ya ditahan dulu Ustaz. Kalau mahfuzannya fakir antazim ya, fakir qabla antazim, banyak berpikir. Nah, jadi kalau seperti ini akhirnya meresahkan masyarakat. Tapi Ustaz, nasi sudah menjadi bubur. Ya.
Yang jelas untuk saat ini rasa-rasanya yang paling baik itu ya pihak pengurus Majelis Istiqlal untuk mengklarifikasi apa hajatnya di dalam masalah ini. Ya. Itu saja. Tentu kalau ada keterangan, saya yakin umat Islam bisa memahami. Ya, dan juga meminimalisir lah ya, perpecahan di antara umat ini. Nah, kemudian untuk kedepannya Ustaz ya, jangan sampai terjadi lagi. Ya, ibaratnya jangan buat sesuatu yang aneh-aneh lah. Betul. Yang sesuatu yang tak aneh masih banyak yang bisa dilakukan untuk. Walaupun katakan secara hukum fikih boleh lah kan, tapi itu tadi efeknya harus diperhatikan juga. Tidak semua niat baik itu diterima dengan baik. Betul. Bahkan Ustaz, mohon maaf, ada di salah satu channel YouTube yang malah menyebut ini penistaan agama nih Ustaz, mencampur adukan akidah. Ya, itu dia saya bilang tadi kan. Tentu pandangan orang berbeda-beda menerimanya. Betul. Kalau tidak dijelaskan segera ya akan menimbulkan buruk sangka di antara kita. Banyak selisih pendapat segala macamnya. Apalagi pengurus Masjid Istiqlal itu ibaratnya itu orang pilihan, bukan orang biasa. Iya, betul, orang-orang khusus. Kebanggaan kita kan. Masjidnya orang Indonesia kan. Nah, walaupun kami di pesantren kita Ustaz ya tidak mengklaim bahwa ini adalah pelecehan agama ya, karena memang agak berat kalau mengarah ke situ ya. Karena memang secara hukum fikih pun itu berbeda pendapat antara para ulama gitu kan. Nah, adapun memang dampaknya ya kita kira lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya Ustaz ya. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah untuk penutup kita minta pesan dari sahabat saya ya, Ustaz Muhammad Ridwan LC ini. Apa kira-kira Ustaz pesannya untuk umat Islam yang sekarang nih pro kontra Ustaz? Untuk umat Islamnya ya. Nah, sekarang nih ya ada yang mengecam lah, ada yang membela, ada yang bahkan menyebutkan ini penistaan agama dan sebagainya. Kira-kira apa pesan Ustaz? Ya, ini bukan pesan sebenarnya. Kalau pesan kayaknya ulamanya harus sepuh dan senior lah. Kita ini orang awam lah. Kita ini barangnya saling menasehati. Menasehati. Tapi yang lebih tepatnya buat saya meminta kepada pihak yang seharusnya menjelaskan, tolong dijelaskan biar umat ini tak gaduh lah. Ya kan, terlalu banyak rasanya perpecahan di antara umat Islam, mulai dari yang saling mengkafirkan, mulai dari saling membid'ahkan, mulai dari saling menyalahkan, menyudutkan ya. Kita hentikanlah semuanya itu, dan itu tidak ada gunanya sebenarnya kan. Tidak ada gunanya, justru orang lain, orang non muslim justru bertepuk tangan melihat kita seperti ini. Itulah mungkin permohonan dari kita lah kepada para ulama pihak yang terkait, khususnya kepada pihak yang terkait ya, tolong segera diberi klarifikasi, penjelasan biar semua umat Islam itu khususnya yang khususnya yang mengecam atau yang mengatakan ini penistaan agama bisa mengertilah apa sebenarnya yang terjadi yang terjadi pada saat itu. Dan ini juga saat pelajaran ketika kemarin kita ngupload video kritikan terhadap Gus Miftah, itu ada yang bilang kita membela Gus Miftah akhirnya dibilang cebong gitu. Kemudian kita kritik si santri ini kita dibilang kadrun. Jadi kita tak paham Ustaz ya bagaimana cara berpikir umat Islam ini. Jadi mohon untuk para pecinta Habib Rizik jangan menghujat orang yang berbeda pendapat dengan Habib Rizik. Karena sama dengan menghujat beliau Ustaz. Ya kan? Ketika ulama yang berseberangan dengan Habib Rizik itu dihujat, otomatis mereka pecinta-pecintanya pasti balik menghujat Habib Rizik, bukan menghujat kita. Begitu juga sebaliknya. Orang yang tidak sependapat dengan Habib Rizik jangan menghujat Habib Rizik, karena para pecintanya pasti balik menghujat kepada ulama yang Anda ikuti. Gitu. Janganlah kita rusak ulama, orang-orang soleh yang kita cintai dengan sikap kita Ustaz. Artinya kalau tak setuju udahlah gitu kan, jangan malah ini itulah segala macam, jadi akhirnya menimbulkan perpecahan dan ujung-ujungnya Ustaz mewariskan kebencian kepada anak cucu kita. Betul. Cukuplah kita aja lah yang tahu masalah ini, masalah ulama ini berbeda pendapat dalam suatu hal. Anak cucu kita tahunya umat Islam ini bersatu. Gitu kan, kemudian ukhuwahnya kuat dan seterusnya. Lebih baik kita memikirkan yang sependapat aja lah tentang Palestina. Masih banyak yang persamaan kita daripada perbedaan pendapatnya. Jadi hilangkanlah istilah kardun, hilangkanlah istilah cebong, itu tak ada manfaatnya. Tak ada manfaatnya. Justru menyalakan api perpecahan. Gitu. Dan yang terakhir Ustaz, kita pesan juga, kita tahu saudara-saudara kita di Palestina sedang dizolimi oleh Zionis Israel. Kita doakan mudah-mudahan mereka saudara-saudara kita muslim di sana diberikan kekuatan, ketabahan dan kemenangan. Tidak mesti orang muslim, kata siapa itu?
Anda mencintai warga Palestina tidak perlu jadi muslim, yang penting jadi manusia. Betul. Ya kan? Hewan saja perlu ditolong, apalagi manusia. Hewan saja yang terjepit perlu ditolong gitu kan, dikasihani, apalagi manusia. Jadi tidak perlu jadi muslim untuk membantu orang Palestina. Cukup kita menjadi seorang manusia, membantu dengan apa yang kita miliki ya, punya jiwa naluri manusia udah cukup membantu mereka. Iya, betul. Yang punya harta ya sumbang harta, yang punya tenaga sumbang tenaga, kemudian ya kita yang tidak punya apa-apa ya berdoa kepada Allah Subhanahu. Setidaknya lewat media sosial sampaikan bahwasanya kita mendukung mereka. Betul. Ya, sahabat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah bincang-bincang sore ini ya dengan pimpinan pondok kita. Ini kebetulan kita ada di depan pondok sambil nunggu santri nih. Insyaallah jadwalnya besok masuk ya, dan juga minta doanya kepada seluruh sahabat Azkia, mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.